Demi para hadirin, hadirat, shaimin, shaimat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya, atas karunia-Nya, atas anugerahnya. Alhamdulillah wa syukurillah biidznillah wa biqudratillah. Dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita berada di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di saat yang mulia, di saat yang agung, di waktu yang hebat, yakni di sayyidus syuhur. Kita berada di penghulunya bulan, rajanya bulan, paling utamanya bulan, yakni bulan Ramadan. Kalau sudah bulannya mulia, maka minggunya juga mulia. Kalau sudah minggunya mulia, maka harinya juga mulia. Kalau sudah hari mulia, jamnya mulia. Kalau sudah jamnya mulia, maka setiap menit detiknya juga ikut menjadi mulia. Inilah bulan Ramadan, bulan yang paling pas, bulan yang paling enak. Yang pertama untuk memulai satu kebaikan, untuk menginisiasi setiap kebaikan yang ada pada diri kita, yang ada pada lingkungan kita, bahkan ada pada negeri kita, bahkan ada pada diri kita, kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen memulai kebaikan, mulailah sekarang. Paling pas, paling enak, momentum yang paling cocok. Ya, jadikan Ramadan sebagai momentum, sebagai alasan kita memulai satu kebaikan atau menghilangkan satu keburukan yang ada pada diri kita, yang selama ini pengen kita lakuin, cuman kadang-kadang terkendala, terhijab, atau banyaklah pertimbangan-pertimbangan. Sekarang yang belum berhijab, berhijablah. Kenapa? Ramadan. Kadang-kadang kapan ya mulai berhijab? Ramadan. Ada yang tanya, Ustaz boleh enggak saya berhijab Ramadan aja dulu? Ramadan aja dulu. Ya, bapak-bapak yang mau nyuruh istrinya berhijab gampang sekarang. Ramadan malu kalau nggak pakai kerudung ya gitu. Setelah Ramadan nanti insya Allah dengan berkahnya Ramadan, setelah Ramadan juga berkerudung. Yang belum ke masjid, ke masjidlah, ke masjidlah. Sebelum Ramadan kita bingung, waduh kalau ke masjid semua orang akan ngeliatin kita, anggota baru di masjid. Ramadan insya Allah nggak ada yang nanyain. Kalau masih ada yang nanyain, kebangetan. Ada yang nanyain pun kenapa? Ramadan. Mulai yang belum ngaji, ngaji. Yang belum baca Quran, baca Quran. Ini Ramadan. Pas, enak. Katakan pada diri kita, jadi baiklah karena ini bulan yang baik. Jadi hebatlah karena bulan ini bulan yang hebat. Ustaz, kata orang-orang biasa aja di Ramadan ibadah. Enggak, Nabi Muhammad SAW kalau datang Ramadan lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, karena Nabi yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad SAW sangat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak seperti itu di bulan-bulan yang lain. Jadi Ramadan ningkat semuanya. Yang sudah soleh makin soleh, yang sudah biasa ke masjid gak pulang-pulang dari masjid. Emang dikontrakin rumahnya. Yang sudah baca Quran terus baca Quran. Yang sedekah hebatin sedekahnya. Ya jatahidu fi Ramadan malah ya jatahidu fi ghairi. Ini bukan bulan biasa. Ini bukan bulan biasa. Ini bulan hebat. Momentum yang luar biasa. Kita mau merubah diri kita, rubahlah dari sekarang. Rubahlah dari bulan Ramadan. Buang akhlak-akhlak yang buruk. Singkirkan akhlak-akhlak tidak baik. Diri, wahai jiwa, malu kamu. Ini udah Ramadan, masih sombong saja, masih ria saja, masih keakuan, masih melekat saja. Harus aku, harus saya, harus lewat saya. Malu, ini Ramadan. Harusnya itu dibakar habis oleh Ramadan. Namanya Romdo itu panas. Maka akhlak-akhlak buruk pun hilangkan. Kenapa Ramadan? Dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi lebih baik. Maka Nabi Muhammad SAW ketika malam pertama Ramadan, apa kata Rasulullah? Ayuhan nas,
qad aqbala Ramadan syahrul karim. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang mulia. Awaluhu rahmah. Awal-awalnya adalah kebaikan. Wa ausatuhu maghfirah, tengahnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu 'idkum minan nar. Akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Bagaimana enggak tampak rahmat Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita bisa katakan rahmat Allah enggak ada? Lihatlah masjid-masjid ramai. Masya Allah. Masjid ramai. Semua orang berangkat ke masjid untuk qiyamul lail. Saya malam pertama di Masjid Imam Bukhari hampir enggak kebagian tempat. Di pinggir. Ustaz juga datang belakangan di pinggir. Ya. Malam kedua at-taqwa depan. Tapi penuh sampai ke belakang. Malam ketiga at-taqwa lagi. Kira-kira malam ini mau nyari yang at-taqwa lagi masjid ini? Atau penuh lagi, semuanya penuh. Ada pemandangan yang indah yang Masya Allah akan membuat Nabi Muhammad senang, membuat Nabi Muhammad girang, membuat Nabi Muhammad senyum, Pak. Kalau ini bisa kita pertahankan, Masya Allah, bukti cinta kita saja kepada Nabi Muhammad cukup untuk jadi alasan. Masjid-masjid penuh, jalan orang dari rumah-rumah, dari ganggang, bapaknya, anak-anaknya, ibu-ibunya kadang duluan, ya, gak mau bareng sama bapaknya, nah, gak bagian tempat, ya. Jalan duluan, ya itu indah banget, ya, pemandangan yang luar biasa, macam di Masjidil Haram, macam di Masjid Nabawi begitu isatu berangkat. Awalur rahmah, pertamanya adalah rahmah. Quran nggak jauh-jauh dipegang aja Quran. Alhamdulillah, tahu dibaca apa enggak, yang penting pegang Quran. Ya. Begitu maghrib duduk bareng dengan keluarga, pemandangan yang indah, makan bersama keluarga, buka puasa pas libur panjang. Ini kan indah, ini kan luar biasa. Inilah Ramadan. Awalnya adalah rahmat, kata Nabi SAW. Ya. Maka wajar kalau kemudian Nabi mengatakan wa syufidatis syayatin, dan diikat itu setan-setan, nggak bergerak itu setan-setan, ngeri. Lihat umat Islam berbondong-bondong menuju rumahnya, menuju masjid yang Baitul Mu'min, itu setan ngeri ngeliat begitu. Mau godain siapa? Ya, mau godain siapa? Anaknya berangkat ke masjid, ibunya berangkat ke masjid, bapaknya berangkat ke masjid. Awwalur rahmah, perbuatan baik mudah sekali. Ya. Setiap maghrib di Masjid At-Taqwa, di masjid yang lain orang rebutan manfaat toroso iman, mengamalkan sunnah Rasulullah, memberikan orang-orang yang puasa itu hampir rebutan, sampai banyak yang enggak habis. Ya. Awalur rahmah, dia ada rahmat yang paling baik, rahmat yang paling bagus adalah dimudahkannya kita melakukan berbagai amal kebaikan. Itu sudah rahmat yang paling hebat. Ya, kita katakan dunia juga rahmat, rizki juga rahmat, tapi tahu rahmat yang paling hebat adalah ketika Allah gerakan hati kita, gerakan kaki kita, gerakan jasad kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah rahmat yang paling hebat. Awaluh rahmah. Kalau sudah dapat rahmat, ini bisa dipertahankan di awal-awal Ramadan terus. Tengahnya Allah berikan maghfirah, berikan ampunan kepada kita. Kalau sudah diberikan ampunan, itu minan nar. Wajar di Ramadan kemudian Allah bebaskan kita dari neraka, merdekakan. Terbebas dari neraka maknanya juga adalah terbebas dari segala macam bentuk kesulitan dunia, kesulitan akhirat. Afiyah fid dunya wa afiyah fil akhirah. Baik keadaan kita di dunia, baik keadaan kita di akhirat. Ini berkah Ramadan. Ini luar biasanya Ramadan. Maka mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Kita bisa istiqomahkan. Gak usah mikirin Syawal, gak usah mikirin Zulqa'dah, gak usah mikirin Zulhijjah. Ramadan saja. Yang ke masjid istiqomahkan ke masjid. Yang baca Quran istiqomahkan baca Quran. Yang ngaji istiqomahkan ngaji. Yang pakai hijab istiqomahkan pakai hijab. Yang sedekah istiqomahkan sedekah. Ramadan dengan berkah amaliyah kita di bulan Ramadan akan merubah kita di bulan Syawal dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Sudah baca Quran? Ada yang sudah khatam? Ada yang sudah khatam? Ini saya bawa Quran. Yang sudah khatam silakan ambil. Ada yang sudah khatam Quran? 30 juz, bukan juz 30. Ustaz saya pakai juz amma, bisa Al-Fatihah, An-Nas langsung. Ada. Yang sudah 20 juz. Yang sudah 15 juz. Jangan malu-malu. Ganggar ya ini enggak. Yang sudah 15 juz. Belum juga. Yang sama dengan saya 11 juz. Yang sudah 11 juz. Hah? Ada? Angkat tangan. Hah? Belum nyampe 9, 11 dulu. 11 ada? 10 juz. 9 deh boleh. 9 juz ada? Ais, Pak. Ini hadiahnya, Pak. 9 juz. Masya Allah. Iya. Iya. Yang baru juz amma bawa ini pulang ya. Ini punya masjid, jangan ya. Masya Allah, baca baca zikir ya, amal yang paling enak. Amal yang paling enak itu baca Quran. Cuman buka mushaf, buka mushaf, baca Quran. Ya, baca Quran, dapat 1 ayat, 2 ayat, udah ya. Ngantuk banget Ustaz, berhenti, tidur, bangun lagi baca Quran. Ganjarannya setiap huruf, bukan setiap ayat, wala setiap setiap huruf. 1 huruf dikali 10, alif lam mim 30 dah. 30. Ustaz, saya udah pernah ngaji Riyadhus Shalihin ya. Baca menghatamkan Quran kuluhu 3 kali. Udah kuluhu 3 kali pas mau tidur aja itu mah. Kuluhu 3 khatam Quran. Ini khatam Quran baca dari surat 1 sampai surat 114. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6660. Nah, khatamin Quran. Ya, ulang khatamin Quran. Masyaallah. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Rasulullah. Ta'alluq kita dengan Nabi Muhammad adalah dengan ketaatan. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nyontoin bener Ramadannya Rasulullah, puasanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya Rasulullah, dengan malaikat Jibril, semulia-mulianya malaikat, semulia-mulianya manusia, kumpul tiap malam bulan Ramadan bertadarus Al-Quran. Kalau kita pengen ikutan jadi mulia, tadarus Al-Quran ya. Karena Jibril Nabi Muhammad malaikat Jibril alaihissalam setiap malam datang kepada Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Nih, 2 makhluk Allah yang paling mulia. Lah kita mau ikutan jadi mulia, nggak akan sama, tapi pengen ikutan jadi mulia tiap malam tadarus Al-Quran. Minimalnya 100 ayat. Minimalnya 100 ayat. Pulang taraweh, setelah taraweh di rumah, hiasi hari-hari ini rumah kita, perdengarkan di hari-hari ini di rumah kita bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran di ruang tengah, di lantai 2, di dalam kamar, baca Quran. Perdengarkan ke telinga anak-anak kita bacaan Quran. Perdengarkan ke telinga istri kita bacaan Quran. Akan melembutkan, akan menjadikan asbab turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan Nabi Muhammad hadir di rumah kita. Quran dah ganti suara-suara bising itu dengan suara Quran. Ganti musik-musik TikTok itu dengan bunyi-bunyian Al-Quran akan keluar dari lisan bapaknya, dari lisan ibunya. Anak-anak biarin aja dulu. Anak-anak biarkan saja dulu. Mulailah dari kita. Nanti terbiasa. Masya Allah. Yang punya hajat bulan ini
Saatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan-kebaikan hidup yang kita harapkan, yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, saat ini saatnya meminta kepada Allah, saatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah as-shaim hina yuftir, orang puasa sampai dia berbuka. Setelah baca Quran kita, ya Allah, baca Quran, doa sama Allah, ya Allah perbaiki hidup saya dunia akhirat, ya Allah perbagus urusan saya, permudah urusan saya, urusan dunia, urusan akhir, urusan dunia juga urusan iya ya. Enggak minta surga terus, udah surga duluan mintanya, setelah itu minta urusan dunia beres, biar setelah Ramadan gak banyak mumet, biar habis Ramadan gak banyak yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulannya tirakat, bulannya kita bermunajat, bulannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan kita. Ya Allah, utang ya Allah, sekarang minta sama Allah, beresin utang. Ya Allah, kerjaan, sekarang minta sama Allah, beresin kerja, rumah tangga ya Allah, sekarang minta pada Allah, beresin rumah tangga kita. Saatnya bermunajat kepada Allah, terlebihnya lagi ketika perut kita lapar, ketika kering kerongkongan kita, dan paksakan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita minta pada Allah. Tradisikan, biasakan sesaat sebelum berbuka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidangan sudah di depan, anak-anak sudah berkumpul, panggil 1, 2, 3 kumpul sini. Ayah minta waktu 5 menit saja. Ayah minta waktu, bapak minta waktu 5 menit saja. Minta sama Allah. Yuk kita doa sama-sama sama Allah. Ayah pengen kalian jadi anak soleh soleha. Ayah pengen keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Ayah pengen keluarga ini tenang, berakhlak baik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saat itu momen terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Sesaat sebelum berbuka. Puncak-puncaknya ibadah puasa. Kalau haji puncaknya Arafah, itu didengar doa. Kalau malam puncaknya sepertiga. Kalau puasa saatnya adalah sesaat sebelum berbuka. Ya Allah, saya bermunajat kepadamu, saya haramkan semua ini yang halal ya Allah karena Engkau. Saya tidak sentuh ini makanan oleh mulut saya karena Engkau ya Allah. Bukan karena enggak bisa, bukan karena enggak punya, bukan karena enggak mau, tapi taat kepadamu ya Allah. Minta sama Allah. Doanya bahasa Indonesia aja, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, doa pada Allah. Anak-anak tahu apa maunya kita. Anak-anak tahu, anak-anak mengerti apa yang kita inginkan dari mereka. Istri pun tahu apa yang kita inginkan dari